sebenarnya gue mau nambahin sih, maksudnya idenya sebenarnya kan kita buat ini gara-gara ada si Vespa berkolaborasi dengan Share Motorsport. Oke. Nah itu menurut gua sangat hype banget di Indonesia. Tapi menurut gua kalau dari sisi estetis menurut gua ya itu just another Vespa yang ya udah biasa aja kalau menurut gua ya. Vespa ini sih sebenarnya pengen dijadiin door prize sih. Gitu. Nah dari situ sih keep your eyes. Sebenarnya konsep si mata itu. Jadi seolah-olah barang yang kita punya itu jadi lebih gitu. Itu gue samperin salah satu motornya, gue bismillahin. Bismillah lulus. Siapa tahu, nah 2020 baru gue sampai. Oke. Tapi belum terjawab, Roy. Apa aja motor lo? Ya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam teman-teman. Hai. Balik lagi di Raffespa School Vlog. Kali ini cukup berbeda karena barusan kali ini saya ngajakin dua orang untuk ngobrol, ya kan? Di Skuto gitu. Nah, jadi di samping saya ada Martias. Martias ini adalah seorang seonggok. Dia apa ya? Kaum marginal. Dia ini adalah yang punya Queen Beer Jeans. Kalau teman-teman nggak tahu, ini dia Queen Beer Jeans. Jadi silakan di follow. Senang banget saya di endorse Queen Beer. Ini berapa? Oke. Ada Martias. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Yang akhirnya bisa kita ajakin ngobrol gitu kan. Terus di sampingnya ada Muklai. Dibakar. Muklis. Muklis Fahri. Nah, Muklis Fahri namanya. Nah, Muklai ini pasti teman-teman juga udah pada tahu gitu kan, seorang seniman yang ya tukang gambar lah kalau mau bilang gitu kan. Benar nggak? Gitu. Dan Muklai ini udah kalau prestasi yang pernah lo dapet menurut lo yang paling yang paling bikin lo puas apa? Yang paling bikin gue puas berkolaborasi sama Queen Beer Jeans. Itu kepuasannya nggak terbayarkan. Oke, jadi di keseruan ini teman-teman ada sebuah momen yang pengen kita bagikan ke teman-teman gitu, teman-teman semesta Vespa, maksudnya teman-teman skuteris di Indonesia. Dari Queen Beer Jeans terus kolaborasi sama Muklai dan unitnya adalah ini nih. Iya, ya kan. Ini Vespa ini maksudnya mau diapain sih, Mas Martias? Tanya Muklai. Dan gua dong. Nanti saya salah berikut Anda. Coba. Jadi sih sebenarnya Queen Beer sendiri kan udah bisa dibilang berubah tagline-nya jadi si Story for Legacy kan. Story for Legacy. Jadi ini tagline barunya nih. Ya kan? tagline barunya si Queen Beer itu terus Story for Legacy. Jadi pun si gua pribadi, si Bobby kan emang main Vespa juga, di kantor juga anak Vespa juga, itu banyak. Okay. Nah, gua pun ada di dalam, bukan dibilang komunitas sih enggak, cuma gua ada di skena Vespa ya sebagai antusias aja lah gitu sebenarnya. Sebagai Vespa antusias doang gitu. Cuma beberapa ada event apa segala macam gitu ya gua support gitu, gua selalu support gitu. Ditambah kalau untuk motor ini sih sebenarnya bentuk apresiasi gua terutama si Queen Beer sendiri sama skena si Vespa sendiri gitu. Sama si skena Vespa di Indonesia gitu, karena gue pengen ninggalin lah quote unquote legacy lah untuk si skena Vespa ini, karena yang ikut atau berkolaborasi di sini ya bukan cuma kita bertiga gitu, tapi bengkel restorasinya si Martin Bong, terus shout out to Martin Bong gitu, apa Dimension juga ya. si skuter steroid, terus juga Agung dari Scott Essential, bengkel juga Batu Condet kayak gitu. Jadi banyak lini dari si skena Vespa ini yang
yang turut andil gitu dari si motor ini. Oh, oke. Jadi ternyata bentuk kolaborasi tidak hanya kita bertiga nih. Winbeer, terus juga Muklai, terus juga ada Baby Conde, terus dari bengkelnya tadi, bengkel setnya apa? Booster, Steroid, Scoot Essentials ya. Kayak gitu. Oke, jadi banyak lah ya, banyak yang terlibat di sini ternyata kayak gitu. Nah, terus Vespanya ini mau diapain sih Mas sebenarnya gitu? Kalau Vespa ini sih sebenarnya pengen dijadiin door prize sih. Pengen dijadiin door prize. Iya. Oke. Jadi Vespa ini Gue kayak sama Oke, terus jadi mau dijadiin door prize. mau Terus dijadiin door prize. teknisnya udah ada belum Mas? Jadi nanti setelah Vespa ini rilis, kita adain ya riding santai gitu. Oke. Vespa ini juga gitu. Ditambah kemungkinan besar bulan depan awal itu bakal rilis produk kolaborasi gue sama Muklainya. Oh gitu. Jadi nanti akan ada produk kolaborasi juga. Ya. Yang mana ketika misalnya lo beli produk itu nanti akan berkesempatan untuk dapat Ya, Vespa betul, ini. betul. Wah, menarik sekali teman-teman. Gila keren emang lo berdua lo. Udah. Terus kayak gitu. Oke, jadi tapi yang mau lo bikin satu unit aja Mas, apa gimana? Kemungkinan sih 2 unit. 2 unit. 2 unit karena 1 unit untuk door prize, Mhm. yang 1 unit lagi itu untuk semua orang atau semua pihak yang ikut andil di kolaborasi ini gitu. Jadi Oh gitu. jadi misalnya lo gitu di SS Coffee Shop yang mewah itu, Padi. yang fancy itu ya. ngenyek kalau ini. Enggak, SS Coffee. Iya. Kan? Koplo. Misalnya lo pengen bawa gitu di sana pengen ada event, terus bawa motor ini ke sana untuk jadi display atau untuk riding di sana, tuh monggo gitu. Ataupun Jadi misalnya kalau misalnya nanti gue ke Jakarta terus gue mau pakai Vespanya gitu boleh? boleh banget. Boleh, Boleh banget, oke. boleh banget, boleh banget. Lumayan ada pinjaman Vespa lagi. Oke, nah Muklai, kalau dari ini kan kolaborasi, ini karyanya Muklai. Yang ada di Vespa ini adalah artworknya si Muklai gitu. Ini maksudnya apa sih Klai gitu? Maksudnya dari arti dari artwork ini seperti apa sih? Ini kan karakternya lu banget nih gitu. Lu boleh ceritain nggak dari artwork lu? Filosofi. Hobi. Apa ya? Ininya pertama gue pengen nanyain ke Matias dulu nih. Oke. Kenapa sih small frame? Kenapa Sih small frame gitu? Maksudnya di antara semua Vespa dari Tapi ntar dulu nih kan hostnya dia ya. Nggak Iya, apa-apa. aku mau nanya. Kagak, ini kan bukan ini kan kita sharing. Ayo, kenapa sih small frame? Gue pengen tanya kenapa sih? Oh small jangan di frame? sini di situ. Ya. Itu. Kenapa small frame, Mas? Iya, betul. Karena Vespa idaman gua sih dari dulu sebenarnya small frame. Oke. Berarti personal. Enggak personal juga, karena Benar. itu bahasa duit tadi soalnya Enggak. Ya gini, Seru sih. gini. Si small frame ini kan lagi wangi-wanginya lah ibaratnya Iya. di Vespa. Lagi digoreng-goreng media, Ya, digoreng-goreng media. kayaknya tuh lagi kurang ajar gitu, ibaratnya naik harganya tuh lagi kurang ajar gitu setiap tahunnya, bahkan beda berapa bulan udah naik lagi gitu si harganya, karena itu juga. Jadi kalau misalnya gue pakai let's say Vespa yang selain small frame, mungkin antusiasnya buatnya sendiri pun nggak semangat ini lah gitu untuk ngerjain ini motor gitu. Jadi Ditambah ini Vespa Anda juga kan? iya, salah satu Vespa. Jadi haji mumpung lah ya. Iya. Benar. Ya berarti mau ngasih lah. Banyak banget soalnya Vespanya Mas. Iya. Oh gitu. Ya. Gimana? Lu lagi saya. Gila jadi ke gua, itu aja di gua. Mas Muklai ada pertanyaan lagi? Nggak. Jadi apa konsepnya? Pertama, gue sebenarnya waktu itu diajakin Matias waktu itu di depan apa store-nya Winbeer di Tebet. Yes. Nah, itu gue nongkrong gitu bahas soal motor. Ya udah, gue ngobrol-ngobrol soal motor. Nah, terus pertamanya soal Vespa, terus tapi gue punya apa namanya ketertarikan lain soal motor. Tapi emang gue
dari SMA emang udah sempat punya PTS ini, cuman gue gue kurang suka sebenarnya. Gue kurang suka si PTS. Gue kurang suka, tapi kenapa gue tertarik karena bidang gambarnya kecil. Nah, kompleks sebenarnya, lebih kayak bodinya kan nyatu gitu, dan menurut gue menarik untuk di custom. Kayak gitu. Dan sebenarnya yang jadi concern gue adalah si PTS ini kan tagline-nya ada spesial gitu. Nah, sama sebenarnya gue berharap kolaborasi ini juga nanti bakal spesial gitu, makanya dihadirkan ini. Tepuk tangan dulu penonton. Itu bridging-nya gitu bro, itu kamu ini. Ayo itu. Iya. Nggak tahu kan ya, banyak udah pernah jolang kayaknya. Iya. Mas Mukrais, ada pertanyaan lagi buat saya? Gue punya pertanyaan. Coba artiin dari kata-kata lu mengenai keep your eyes on. Oh iya. Keep your eyes on itu apa namanya? Temanya ini. Iya. Tema bilang gitu sih. Jadi tema dari Vespa ini teman-teman adalah keep your eyes on. Nah, ini dari Muklai gitu kan, gambarnya gitu. Artinya menurut lo apa, Muklai? Sebenarnya gini sih, orang banyak yang nanya sebenarnya kenapa sih gue menghadirkan gambar si icon mata gitu ya. Nah, kalau konsep gue dari pertama kali gue berkarya, karena gue juga pecinta sneakers gitu, dan gue setiap membeli barang tuh rasanya tuh gue punya nyawa aja gitu. Jadi kalau misalnya gue beli suatu barang, gue selalu kayak kadang gue beli sneakers itu gue taruh di samping gue tidur gitu, seolah-olah kayak ada nyawanya dulu gitu. Nah, gue berharap juga sekarang sampai sepil itu loh. Sepil itu gue, karena kan ya maksudnya kita membelinya dari jerih payah kita gitu. Dari jerih payah kita dulu yang masih dibeliin orang tua, sekarang udah jadi kayak ternyata gini loh caranya, ternyata gini loh ngeluarin duit, spending money pakai duit kita sendiri gitu. Nah, dari situ sih keep your eyes, sebenarnya konsep si mata itu, jadi seolah-olah barang yang kita punya itu jadi lebih hidup gitu. Nah, gua punya mata gitu. Iya, jadi apa ya yang hidupin si barang ini? Hidung nggak enak, mulut nggak enak, mata salah satunya gitu. Jadi sebenarnya bukan karena ini Illuminati atau apapun gitu. Kenapa matanya sebelah ya? Karena kalau misalnya si barang itu cocoknya cuma mata satu, ya gue cuma kasih mata satu. Kalau barang itu cocoknya mata dua, ya gue kasih mata dua gitu. Seperti Vespa ini ya? Iya, Vespa ini kan ada mata dua kan, kiri kanan. Iya. Nah, kalau misalnya kan ini kan dari sisi kiri nih. Kok mata satu sih bang? Enggak dong, matanya dua kan kiri kanan. Iya. Nah, gitu. Ditambah sebenarnya mata itu adalah simbol dari kehati-hatian juga. Lo harus kayak don't drive to drunk gitu. Apa sih lo gitu lah. Terus gue ngelihat kayak si Vespa ini punya salah satu the beauty of bodinya tuh, menurut gue sampai sekarang orang nggak bakal hilang dan pasti tahu gitu Vespa, walaupun banyak motor-motor yang sebenarnya aneh gitu ya, gue dalam kategori aneh dan baru orang lihat di Indonesia, tapi Vespa tuh sampai kapanpun bakal jadi god lah menurut gue gitu. Ya. Itu menarik karena tadi lu bilang bahwa lu dari SMP ya? Dari SMA ya, lu pernah punya Vespa? Sampai sekarang gue punya. Sampai sekarang lu? Mana? Super, tapi gue kan ya biasa lah. Gue baswean soalnya. Coba ngomongin terus. Seminggu lu spending berapa? Tapi lu masih punya Vespa, men? Masih. Oke, dulu Vespa lu pertama apa? PTS? Vespa gua dari Vespa bokap gua. Kebetulan bokap gua anak Vespa dulu. Oh gitu. Dulu bokap gua anak Vespa. Jadi pertama punya PTS yang dibeli langsung dari Dan Motor. Langsung dibeli dari Dan Motor. Dan dulu lu belajar motor juga dari Vespa juga enggak? Enggak. Dulu gua dibelinya motor Cina di Sumalang. Bener gua dibeliin motor Cina Jialing yang sekarang juga harganya naik juga. Iya, lagi naik juga gitu. Jadi gua dibeliin pertama Jialing yang Astrea itu, yang pelek bintang. Gitu. Dan gua kan SMA-nya SMA Islam yang keren gitu lah gitu. Kalau gitu yang kalau setiap malam spending money-nya party semua. Nah, gua suka dikatain naik itu gitu. Oh, lu motor Cina gitu. Akhirnya gua SMA, gua naik Vespa. Gua naik Vespa. Oke. Super waktu itu. Jadi itu Vespanya gua yang lu colong. Jadi temennya gua punya utang sama gua, digadein lah Vespa itu. Dan dia nggak bayar utang, Vespa itu buat gua. Itu nanti gua pakai. Berarti bang keliling juga wal. Bang keliling.
Berarti Vespa-nya juga bermasalah juga kayaknya. Itu. Kayaknya Vespa sengketa juga. Enggak, tapi sampai sekarang berarti lu masih punya Vespa ya? Cuma jarang banget dipakai lah ya? Jarang. Kalau sekarang gue lebih pakai Vespa buat daily ya Liberty gue gitu, Piaggio Liberty. Tapi motornya Karena gue nggak mampu beli ET4. Gitu. Tapi cita-cita gitu ya? Cita-cita. Tapi by the way, motor lu banyak juga ya? Ada berapa tadi? Dia setiap minggu itu bahkan 2 hari sekali setiap nge-DM tuh, gimana nih ya? Bagus gak? Gimana nih sikat dia nih ya? Itu motor-motor Kita tanya dulu nih, motornya Mukrai. Soalnya kemarin gue ketemu Mukrai pertama dia pakai choppers ya kan. Terus habis itu ada dia story pakai motor kecil. Nah, apa aja tuh? Tapi aneh-aneh men, aneh-aneh. Gitu kan. Seaneh orangnya lah pokoknya. Apa aja men? Koleksi. Jadi gini Vi ya, gue perlu cerita nih. Jadi klarifikasi ya. Tapi mas bener gak? Jadi gini, dulu waktu gue berkarya emang kiblat gue tuh ke Jepang sih. Kiblat gue ke negeri matahari terbit. Gue suka stylenya, gue suka fashionnya, gue suka apapun culture yang ada di Jepang. Gue suka banget dari beberapa seniman yang gue adore gitu ya dari Jepang gitu. Oh iya. Iya. Nah, salah satunya ya ada seni Pak. Aduh ilah. Referensi itu sok. Soal Iya. Jadi ada ya nomor 1 yang paling dikenal ya Takashi Murakami lah. Takashi Murakami, Yoshitomo Nara dan segala macamnya gitu. Dan gua dulu pengen banget gua ke Jepang, terus gua belum berani untuk spending money ke luar negeri waktu itu. Jadi waktu itu gua bener-bener ke Jepang dari karya gue. Oh iya. Iya, jadi ada orang temen deket gua, shout buat Bapak Rebelionik. Jadi dia ada salah satu pegawai yang buat sepal aspal, Rebelionik dia ada salah satu yang buat sepal aspal. Terus juga ya udah, lu mau ke Jepang lah, gua ajak, tapi gua beli karya lu deh. Lu bebas mau ke Jepang. Wah, gua langsung kayak terus aja 2017 gua first time ke Jepang dan gua ngelihat banyak anjir ternyata ada ini, ternyata ada motor ini. Ya udah, gue di situ gue samperin salah satu motornya, gue bismillahin. Bismillah lulus. Siapa tahu nah 2020 baru disampaikan. Gitu. Setelah gue merit. Itu motor-motor yang lo beli belakangan nih. Iya, karena emang wishlist gue, emang lo udah lama pengen motor itu tuh. Iya, gue udah lama banget pengen motor itu. Dan sebenarnya kalau masalah financially dari 2019 alhamdulillah udah nyampe nih. Cuman gue nggak tahu belinya di mana. Gue nggak tahu, gue nggak punya link di situ. Nah, ya pokoknya gue searching, gue lihat-lihat. Nah, akhirnya gue kenal beberapa orang, jadinya bisa dapat. Dari Vespa juga sebenarnya. Dari Vespa. Karena gue waktu itu dari Vespa Liberty gue main ke bengkel, terus gue nanya temen gue, ada yang jual ini nggak? Ternyata dari linknya dari Vespa juga. Menarik gitu. Linknya dari Vespa juga Iya, yang mau dapetin. Iya, dari situ. Oke. Tapi belum terjawab lah. Apa aja motor lo? Jangan jadiin alasan panjang lebar itu untuk nutupi spending lu. Pertama pasti Vespa super yang dikasih dari Gokar. Nah, ntar dulu. Jadi ini salah satu, sorry gue putusin. Salah satu reason kenapa gue akhirnya ngajakin Mukrai untuk ngobrol gitu kan disebut kok itu adalah karena ternyata seorang seniman yang bernama Muklis ini Muka iblis. jadi setelah gue ketemu kemarin ngobrol-ngobrol ya rootsnya juga dari Vespa gitu. Bokapnya anak Vespa juga dulu gitu kan, dan dari kecil juga sudah kenal dengan Vespa. Karena dulu mungkin gitu. berpikiran dari keluarga bokap gua Vespa itu ya motor biasa gitu. Kayak kalau sekarang kan Honda Beat gitu. Jadi nggak terlalu kayak spesial seperti sekarang. Itu. Oke. Sorry terputus dan sekarang kita lanjutin lagi. Yang pertama Vespa Super, yang kedua Liberty. Yang kedua gua malah Honda C70 yang sekarang gua ada jadi Cupi. Itu yang kedua itu. Gua beli 800.000. Honda C70. Ngomong jadi gua cukup nggak? Cukup. Tadi kan ada gua support. Oh iya. Gua bisa bantu. Tapi ada gambarnya kan di sini.
Ada di sini. Ada. Oke, jadi C70. Terus Piaggio Liberty. Piaggio Liberty. Liberty itu pertama kali gua beli motor pakai duit gua. Jadi Oke. dari karya. Dari karya. Dari karya. Oke. Dari karya. Habis dari situ ada Giro, Honda Giro tuh gua beli. Honda Giro. Tahun 1983. Kalau penasaran, ini dia. Ini dia. Terus ada Honda Giro. Giro Honda Zoomer. Honda Zoomer. Oh, ada juga Honda Zoomer lo ya. Iya. Oke. Honda Zoomer. Terus sebelumnya ada Dax juga gue. Ada Dax sekarang gue dijual. Lo udah jual Dax lo? Ada. Jual kemana? Gue jual ke teman gue juga. Itu. Iya. Gua jual. Soalnya teman gue juga baru lagi ngebangun Dax gitu. Iya. Oke. Terus? Nah, sebenarnya ada yang aneh lagi nih. Gue pengennya sebenarnya Giro Canopy. Giro yang ada tutupnya. Oh, iya. Pertama kali. Tapi gue dapet. Hah? Tapi gue yang dapet Giro biasa dulu. Oh. Jadi gue, gue sebenarnya Giro Canopy nih. Yaudah gue beli aja lagi lah gitu. Gitu. Nah, ini ternyata gue pengen for sale Giro X gue. Siapa yang mau? Siapa udah dapat Giro Canopy? Udah. Oh, Udah. itu yang itu. Oke. Udah. Jadi lo pengen jual Yang Giro X-nya. Giro X. Jadi buat teman-teman, Ya bisa lah. ya. Udah itu aja. Masih ada. Tadi 6 udah. Ada. Tadi Peter yang coba. Nah, yang ngebangun siapa kali kemarin lo? Cak. Yang lukisin Bronx. Bronx. Iya. Oke. Terus ada Yamaha YSR. Yes, Tapi ada wishlist satu gua pengen punya Big Matic lah. Big Matic Jump Style. Jadi bener-bener Matic yang besar gitu. Gede. Nuvo. Enggak. Itu ada Yamaha Majesty itu gua pengen banget. Dan itu Majesty. susah banget sih. Oh iya. Iya. Anjir, tapi emang lu suka motor-motor aneh ya, men. Cuma itu Iya. Manusianya. Iya. Keseharian ya tadi kan. Tapi Lihat kan mulutnya kayak gimana. oh iya, berangkat dari Japan culture yang tadi lu ceritain berarti ya. Iya, dari Kayak situ. gitu. Gitu. Wow, oke. Jadi yang belum kesampaian adalah Big Matic Big Matic. Big Matic gue pengen punya banget. belum dapet tuh. Insya Allah dapat lah. Kalau di Vespa, Kalau di Vespa ya Zarka lah ya. Tadi ya bisa. Udah. Kalau di Vespa gue pengen cepuk sebenarnya. Gue pengen banget. Lucu aja gitu, stangnya bisa dibuka Iya. kayak gitu. Benar. Oke, terima kasih. Nah, dulu dong, jangan terima kasih dulu. Lo kayak saya kan host katanya. Kata ada host di sini. Oke, sekarang Mas Muklai ada pertanyaan buat Mas ya? Jangan gimana. Lu kenapa Mas bisa pas gua ajakin untuk di proyekan ini kenapa langsung gayung menyambut lah ibaratnya. Oke. Jadi lo kontak gue sekitar beberapa bulan kemarin lah ya untuk proyekan ini lah ya gitu. Kalau gue sih lebih ke apa ya? Intinya salah satu prinsip yang gue pengen adakan di Semesta Vespa. Maksudnya di teman-teman skuteris di Indonesia ini adalah kesadaran untuk berkolaborasi sih. Iya. Misi untuk kesadaran berkolaborasi gitu. Sesimpel ya ini gitu. Gue cuman nggak ada bahkan sama sekali seperti maksudnya nggak ada support gue di nggak ada effort besar gue di Vespa ini. Bisa aja. Kan nanti kaki mesin water ini kan dari lo kan? Emang saya juga. Gitu. Oke, jadi kayak gue pengen itu sih gitu, maksudnya pengen ngajakin teman-teman Vespa di Indonesia seperti yang gue bilang tadi, jadi kesadaran berkolaborasi gitu, maksudnya ya sesimpel ini gitu kan, gue bantu di sosial media gue, terus gue juga bikin konten ini juga itu kan mungkin salah satu support gue untuk menginfokan ke teman-teman bahwa ada kabar gembira nih gitu kan, ada kabar baik. Kalau misalnya lo pengen beli karyanya Muklai tapi mahalnya minta ampun ya kan, jadi kalau misalnya lo pengen dapetin karyanya Muklai dan ini diaplikasikan di Vespa yang dari
Queen Beer gitu kan. Dan ini menurut gua masterpiece gitu karena ya nggak ada temennya lagi. Lo pernah sebelumnya ngelukis di Vespa? Gue first time ini. First time kan? First time. Dibantu sama Kraken temen gue. Ya, itu dia. Yang pasti ini adalah kesempatan teman-teman gitu loh. Maksudnya misi besarnya adalah salah satu prinsip yang gue pegang adalah tumbuh bersama. Iya. Supaya ya kan, biar kita bisa sama-sama tumbuh nih gitu loh. Jadi kayak teman-teman yang nantinya akan punya unit ini pun menurut gua mereka akan punya story yang luar biasa gitu kan, story for legacy. Masuk. Bridging-nya masuk. Tapi sih gue pengen nambahin aja kali Mas ya. Nambahin nggak apa-apa, banyak kok, silakan aja. Ya masih dibahas anjing. Kalau dari gue sih lebih ke pengen memasyarakatkan si Vespa ini lebih masyarakat lagi kayak gitu. Oke. Membawa si Vespa ini tuh ke jenjang yang orang memang tahu ada Vespa gitu, karena kayak misalnya gue di jalan aja nih, nggak di mana-mana gitu ya, itu kadang-kadang kan anak kecil tuh hormat, suka sih kayak gitu, ada anak kecil lagi ngumpul terus hormat, Vespa itu hormatnya kadang dia Vespa, Vespa pis, benar. Ya kalau dia nggak hormat, dipukul kayak gitu kan, jadi makin memasyarakatkan si Vespa sendiri. Memaki ya. Ya kayak gitu intinya. Makin masyarakat Vespa. Ya itu intinya. Tapi Sama, kalau taruh dulu dong. iya. Dan gue tiba tak. Sama si kalau dari si tema yang si Mukai kasih ini kan Keep Your Eyes On, mungkin kalau definisi si Queen Beer sendiri itu lebih ke oke, lu lihat si motor ini, tetap ngelihat si bodi motor ini, tetap ngelihat keindahan setiap nut, setiap kapuknya, setiap piece-nya gitu. Tapi juga lo tuh harus lihat semua sisi, semua lini lah gitu dari si Vespa ini. Baik anak-anak yang di sekitarnya. Setuju. Karena Vespa, ya kita udah tahu gitu Mas. Kalau kita udah nongkrong bareng, udah nggak ada tuh lu anak Vespa mana apa segala macam. Lu kalangan lu kerja apa, lu dari A sampai Z ada semua, ya kan? Karena benar-benar emang semua kalangan ini udah terracuni sama si Vespa ini sendiri, keindahan Vespa ini. Jadi gue pengen orang tuh ngeliat ini loh, si skena Vespa ini tuh memang seindah ini gitu. Dan si solidaritasnya, kalau motor trouble tinggal lu buka jok atau tepong, lu pasti ada orang berhenti nanya, bantu apa segala macam gitu. Betul. Nah itu menurut gua nilai-nilai yang ada di komunitas ini kan, ya, kan yang ada di Vespa gitu. Kesetaraan gitu kan. Kesetaraan, kesetaraan gender. Iya. Oh no. Gua jadi lupa. Emang dia lebih kesetaraan. Ya kesetaraan gitu kan. Itu nilai-nilai yang sebenarnya dari dulu itu ada di Vespa gitu loh, dimana ketika misalnya kita ngobrol duduk itu kita menanggalkan semua profesi segala macam. Di Vespa itu ya udah semuanya sama gitu, kayak gitu. Udah itu doang. Sama kan? Iya. Sama sebenarnya gue mau nambahin sih, maksudnya idenya sebenarnya kan kita buat ini gara-gara ada si Vespa berkolaborasi dengan Shia Motorsport. Oke. Nah, itu menurut gua sangat hype banget di Indonesia. Tapi menurut gua kalau dari sisi estetis menurut gua ya itu just another Vespa yang ya udah biasa aja kalau menurut gua ya. Yang warna-warni itu. Iya, menurut gua itu biasa aja gitu. Tapi karena media menggembar-gemborkannya besar ya udah jadi kayak semakin hype. Utama Shia-nya juga menurut gua hype juga gitu. Ya, tapi udah kandung hype dia nyala. Udah karena hype gitu. Tapi menurut gua ya ini biasa aja dan kalau misalnya penjok di sini tuh bisa lebih keren daripada ini. Wah, setuju itu. Menurut gua gitu. Setuju. Gila gitu maksudnya craftsmanship di Indonesia tuh lebih gila daripada craftsmanship luar gitu. Jadi dan menurut gua ya mungkin perusahaan Vespa harus melihat look up to Indonesia, mungkin ada brand ataupun seniman-seniman yang ada di sini tuh bisa lebih keren loh. Nah, itu gua sebenarnya nggak suka sih kayak mindset stereotip kalau misalnya wah ada seniman ini lu harus datengin ke sini, lu harus datengin ke sini kayak gini. Nah, ngapain lu sampai datengin? Kan kalau dipikir-pikir lu dengan
dengan datengin orang luar ke sini kan biayanya bisa tambah besar segala macam dan sebenarnya di sini juga nggak terlalu kenal orang itu gitu. Nah menurut gua di situ tuh banyak kayak brand, terus juga seniman, bahkan konten creator yang juga bagus di sini dan gak kalah menurut gua gitu sih. Jadi menurut gua inilah karya kita dan mungkin bisa di look up sama mereka gitu. Yes. Gitu sih. Oke. Ya karena kalau si Primavera kan banyak ya Clay. Iya. Ini cuma 2 di dunia ya. Gila. Tapi gini, kalau gua melihatnya keep your eyes on ya. Gua juga boleh dong. Oh, boleh. Apa namanya menginterpretasikan itu gitu. Kalau gua melihatnya adalah gini. Jadi kita melihat Vespa ini kan entah itu dari sisi community atau apapun itu gitu. Keep your eyes on itu kalau menurut gua itu kita belajar melihatnya itu bukan dari hanya satu sisi menurut gua gitu. Tapi juga dari berbagai macam sisi gitu, berbagai macam sudut pandang. Karena ketika misalnya kita hanya melihat dari satu sisi itu ya terlalu sempit gitu. Karena biasanya kan yang terjadi seperti itu gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita berkomunitas nih gitu. Lu udah di komunitas lu nggak boleh main di sini sekarang misalnya ada gap gitu kan kayak gitu-gitu. Sedangkan menurut gua Vespa ini adalah hanya sebagai sebagai wasilah gitu. Sebagai wasilah itu alat perantara untuk kita berkomunikasi dengan orang lain, untuk kita bersosialisasi dengan orang lain, untuk kita berhubungan baik dengan orang lain, untuk kita berkolaborasi dengan orang lain. Menurut gue seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap di Empat Mata. Iya. Ya kayak gitulah, kira-kira seperti itu bro. Gitu. Keep your eyes on, ya kan. Benar. Terima kasih teman-teman untuk stay tune di channelnya Ravespa. Yang pasti buat teman-teman yang pengen ngedapetin Vespa ini, sekali lagi Vespa ini akan diproduksi hanya 2 unit gitu kan, masterpiece dari Queen Beer dan Muklai dan teman-teman kolaborator yang lain. Dan yang pasti kalau misalnya teman-teman pengen ngedapetin Vespa ini, jangan lupa nanti silahkan diupdate di Queen Beer Jeans Instagramnya itu. Jadi pantengin terus Instagramnya sama Muklai sama Ravespa juga. Nanti kita bantu di Ravespa. Oke? Sip. Terima kasih. Itu aja dulu. Sekarang pesan-pesan terakhir. Apa sih harapan lo gitu buat teman-teman Vespa di Indonesia, men? Siapa nih gua? Lo dan ya berdua lah pastilah. Clay. Lu dulu dong. Oh kalau gua banyak-banyaklah banyak-banyaklah memiliki hobi karena hobi itu bisa menjadikan kita banyak teman. Alright. Kalau dari lu Mas apa Mas? Bosnya. Kalau dari gua sih gua itu apa ya? Paraden. Lebih ke ayo kita kolaborasi bareng aja. Oke. Jadi banyak loh si pecinta Vespa atau skuteris Vespa. Skuteris udah orang naik Vespa. Digangguin mulu deh. Oke. Kalau dari gue sih lebih pengen para si skuteris ini udah lah lu gak usah pakai ada gap di antara lo anak matic, lo anak klasik, lo anak small frame, lo anak large frame kayak gitu tuh nggak perlu. Nggak penting lah ya sebenarnya. Karena yang dipentingin itu sebenarnya lo tuh harus melihat lebih jauh kalau sebenarnya tuh si anak-anak Vespa ini tuh semua kalangan gitu. Lu bisa konten kreator ada yang mantep banget juga ada. Oke. Salah satu Apiut kita tahu sendiri teman kita gitu. Betul. Terus juga ya kayak ini nih si semua konten si tentang Vespa ini digarap sama Gaswatt Rental yang nyiapin semua alat, videografer dan lain-lain gitu. Kayak lu sendiri orang yang bisa masuk ke semua lini dari yang A sampai Z itu lu sudah ya pernah lah atau kenal gitu. Ya, ayo kita ketemu bareng, ngobrol bareng, nggak cuma sekedar lu say hi, minta fallback di Instagram kayak gitu Mas, simpel kayak gitu aja. Main bareng. Main bareng lah ya. Tukang loh.
Jadi yang pasti salah satu poin yang disampaikan tadi sama teman-teman adalah ya kayaknya bukan waktunya untuk untuk ngerasa kayak saingan segala macam, tapi kita berkolaborasi aja deh gitu kan. Fokusnya bukan hanya di Vespanya, tapi mungkin di karyanya gitu. Maksudnya fokusnya adalah di mendingan kayaknya ini nggak penting deh, lu mikirin baper-baperan kayak nggak penting deh, mendingan lu pikirin apa yang kita mau lakuin bareng-bareng nih gitu ya, supaya ya kita buktiin bahwa hobi yang kita lakukan ini juga bisa menghasilkan, hobi yang gaya-gayaan doang, nggak cuma gaya-gayaan doang, lebih menarik. Dan yang pasti juga cara kita menikmati, cara kita menikmati Vespa, menikmati skuter itu ya macam-macam gitu loh. Oke, tapi yang pasti itu teman-teman, terima kasih sudah stay tune selama beberapa menit ke belakang. Terima kasih buat Matias, terima kasih buat Nikolai, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support, terima kasih buat Queen Beer, terima kasih juga buat Mukrai, terus berkarya teman-teman. Jangan lupa nanti kita akan ketemu lagi di session selanjutnya, di vlog selanjutnya. Ada Vespa, ada cerita. nah gas Gas saja.